Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya dengan judul Resiko Bisnis dan Peran Pengendalian Usaha dalam Bisnis yang Layak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Selviani dengan NPM 215131038. Yang saya hormati Bapak Khalilul Kholik, SHMH, selaku dosen Manajemen Pengendalian Usaha. Baiklah, saya mulai saja presentasinya. Resiko, pada prinsipnya, kehidupan adalah sebuah resiko. Jika ingin hidup yang lebih baik, kita harus berani mengambil resiko. Jika ingin sukses, kita harus berani mengambil resiko. Jika ingin melihat hidup yang penuh dengan kesuksesan, kita harus berani juga melihat resiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan menuju kesuksesan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa dalam hidup ini tidak akan pernah ada tempat dan aktivitas yang bebas risiko. Karena hidup adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi, hadapilah dengan penuh keberanian. Adapun kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan karena mengandung resiko. Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya informasi tentang hal yang akan terjadi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang di dalamnya terdapat kemungkinan yang merugikan. Demikian pula, kegiatan di dalamnya mengandung risiko yang harus ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Untuk menangani risiko tersebut dapat dilakukan dengan manajemen risiko. Adapun manfaat manajemen risiko bisnis yaitu adalah satu, sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas dan keuntungan. Tiga, memudahkan estimasi biaya. Dan proses manajemen risiko yang pertama itu ada lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dalam menyikapi resiko bisnis, terdapat 4 bentuk sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama ada menghindari resiko, maksudnya tidak jadi melakukan sesuatu strategi usaha yang telah disusun. Yang kedua ada mengurangi resiko, maksudnya di sini adalah mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian. Yang ketiga ada memindahkan resiko, maksudnya di sini adalah mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir adalah menerima resiko, yaitu hanya bisa melakukan kerugian tersebut terjadi. Faktor-faktor penyebab risiko yang pertama yaitu adalah masalah ekonomi, bencana alam, dan perilaku manusia. Dan macam-macam risiko bisnis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada risiko pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pasar. Sistem pengendalian manajemen yaitu suatu proses yang menjamin sumber-sumber yang diperoleh dan dipergunakan secara maksimal dalam mencapai sebuah tujuan organisasi sehingga organisasi dapat berkembang pesat. Pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengendalian manajemen berhubungan dengan kegiatan manajemen sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam sebuah proses perencanaan strategi. Struktur sistem pengendalian manajemen yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, akuntansi pertanggungjawaban. Yang kelima, area transfer. Yang keenam, penilaian kinerja. Karakteristik sistem pengendalian. Yang pertama, mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, akurat informasi tentang hasil prestasi hasil akurat. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, informasi harus dikumpulkan. Yang kelima, objektif dan kooperatif. Yang keenam, dipusatkan pada tempat-tempat strategis. Yang ketujuh, dari segi ekonomi yang nyata. Yang kedelapan, realistis dari segi organisasi. Yang kesembilan, dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. Yang kesepuluh, bebas. Yang kesebelas, perspektif dan operasional. Yang ke-12 diterima oleh organisasi. Selanjutnya ada elemen-elemen pengendalian. Yang pertama, pelacak atau sensor atau detektor adalah sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penaksiran, yaitu suatu
perangkat yang menentukan hal-hal penting dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kelima, jaringan komunikasi atau communication network, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor atau asesor dan antara asesor dengan efektor. Hubungan sistem pengendalian manajemen dengan manajemen. Peranan sistem pengendalian manajemen sangat signifikan dalam peningkatan kinerja perusahaan yang tergantung pada bentuk maupun tujuan suatu organisasi. Jadi, hubungan sistem pengendalian manajemen dengan manajemen sangatlah erat dikarenakan dalam suatu perusahaan dibutuhkan sebuah sistem dan manajemen yang bagus sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang dengan pesat. Sistem pengendalian manajemen tidak terlepas dari manajemen dikarenakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi itu di dalamnya terdapat manajemen. Kesimpulan dari PPT ini adalah untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan perlu memperhatikan risiko karena akan dapat mempengaruhi target anggaran dan strategi perusahaan. Bisnis akan maju dan berkembang apabila mengetahui risikonya agar selalu aman dan menguntungkan. Risiko bisnis tidak bisa dipisahkan dan menjadi kesatuan dari bagian suatu bisnis atau usaha yang kita jalankan dimanapun dan sampai kapanpun. Dalam menyikapi risiko bisnis, terdapat 4 sikap yang dapat dilakukan, yaitu risk avoidance, risk reduction, risk transfer, and risk retention. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari PPT saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.